Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mia. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tentang oceanografi. Nah, pertanyaan pertama yaitu mengapa kajian biologi reproduksi perlu diperhatikan dalam mengelola sumber daya perikanan. Nah, menurut saya karena biologi perikanan mempelajari tentang daur hidup ikan mulai dari lahir sampai ia mati, yang meliputi fekunditas dan pola reproduksi, umur pada waktu mencapai kematangan gonad, dan nisbah kelamin. Nah, untuk kecepatan survival dan mortalitas pada tahap-tahap daur hidupnya. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara menentukan musim pemijahan ikan. Nah, ikan memijah pada tingkat kematangan gonad keempat. Nah, kematangan gonad merupakan suatu parameter yang penting untuk mengetahui dalam suatu populasi ikan. Tingkat kematangan gonad merupakan suatu tahap tertentu dalam perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Selama ikan itu berlangsung, maka sebagian besar hasil metabolisme akan tertuju pada perkembangan gonadnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan pola migrasi ikan. Nah, ikan mengadakan migrasi dengan tujuan untuk memijah, mencari makan, dan mencari daerah yang cocok untuk kelangsungan hidupnya. Nah, migrasi ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal yang berupa faktor lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung berperan dalam migrasi ikan, dan faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh ikan sendiri. Nah, selanjutnya adakah pengetahuan terkait pola migrasi ikan yang bermanfaat dalam upaya penangkapan ikan? Nah, menurut saya pengetahuan ini dapat memudahkan para nelayan untuk penangkapan ikan, di mana dapat mengetahui daerah penangkapan ikan yang sesuai dengan alat tangkap yang mereka gunakan. Nah, selanjutnya apakah faktor fisika dan kimia laut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan? Nah, menurut saya sangat berpengaruh, karena pada faktor fisika dan kimia laut dapat mempengaruhi distribusi kelimpahan, di mana bisa dipengaruhi oleh faktor reproduksi, ketersediaan makanan, serta keselamatan habitat, yaitu menghindari predator dan polusi. Nah, adapun contoh faktor kimia yaitu oksigen terlarut, pH, salinitas, bahan tercemar, serta nutrien. Sedangkan contoh fisikanya yaitu gelombang, arus, angin, suhu, kecerahan, dan sedimen. Nah, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana strategi adaptasi ikan terhadap perubahan kondisi lingkungan laut yang mungkin terjadi, contoh pemanasan global atau iklim. Nah, di sini saya mengambil pada perubahan iklim, di mana menyebabkan terjadinya perubahan suhu permukaan laut dan stratifikasi kolam air yang kemudian mempengaruhi proses upwelling di laut. Nah, migrasi ikan terjadi di mana gerombolan ikan-ikan dengan jenis tertentu melihat suatu wilayah perairan, misalnya migrasi dari laut ke hulu atau dari hulu ke laut. Nah, sekian jawaban saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.